Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok pertemuan 11 kelas B akan mempresentasikan kasus yaitu Garuda Indonesia versus YouTuber Rius Fernandes dengan kaitannya terhadap materi yang ada di buku. Materi yang kami angkat adalah materi yang berasal dari buku Crisis Issues and Reputation Management oleh Andrew Griffin, yang materi tersebut berada dalam materi bab 15. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari saya, Elsa Eka Putri, kemudian Putri Dwi Rizni, dan yang terakhir adalah Siciliana Rahma. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kasusnya. Garuda Indonesia versus Rius Fernandes. Pada Jumat 12 Juli 2019, ada seorang penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 715-417 bernama Rius Fernandes yang melakukan penerbangan kelas bisnis dengan rute penerbangan Sydney Denpasar, Jakarta. Nah, Rius ini melakukan penerbangan itu bersama dengan kekasihnya Elwiana. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Juli 2019, Rius diketahui memposting atau mengunggah sebuah foto di Instagram story-nya. Foto ini merupakan sebuah menu yang berasal dari penerbangan sebelumnya dan berpenampilan berasal dari kertas dan juga dituliskan oleh tangan. Hal ini tentu merupakan bentuk kekecewaan Rius atas pelayanan yang diperolehnya ketika melakukan penerbangan kelas bisnis sebelumnya. Unggahan ini kemudian menarik atensi banyak publik. Kenapa? Karena Rius merupakan seorang YouTuber dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan memang terbiasa untuk mengulas terkait penerbangan dan juga menu-menu yang ada di dalam penerbangan tersebut. Unggahan yang menarik minat banyak orang tersebut kemudian menjadi sebuah kontroversi dan berujung kepada krisis dari Garuda Indonesia. Kemudian setelah adanya banyak perbincangan ini, timbullah suatu masalah bahwa publik menilai Garuda Indonesia sebagai sebuah perusahaan yang anti kritik. Kenapa? Karena setelah mengunggah instastory ini, Rius kemudian diketahui mendapat surat panggilan dari kepolisian yang diketahui bahwa surat tersebut didasari atas tuntutan kepada pihak berwajib yang diajukan oleh Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda ataupun pihak Garuda. Hal ini semakin membuat publik menilai bahwa Garuda ini sebagai perusahaan anti kritik. Seluruh permasalahan ini tentu akhirnya menimbulkan sebuah krisis dan namun setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya krisis ini dapat ditangani oleh pihak Garuda, yaitu dengan melakukan sebuah konsolidasi ataupun juga kesepakatan dengan Rius Fernandes untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika menyelesaikan permasalahan yang ada ini juga, pihak Garuda melakukan press conference di depan puluhan media dan juga sebuah ahli hukum yaitu Hotman Paris. Kemudian kita masuk pada kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT dan kasus. Yang pertama ada meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam peninjauan pasca krisis. Ketika sebuah krisis telah selesai, mungkin sebagian perusahaan berpikir bahwa itu adalah akhir, namun ternyata belum. Dibutuhkan sebuah peninjauan pasca krisis untuk sebagai bahan evaluasi. Yang pertama itu adalah harus menilai kinerja terhadap prinsip-prinsip yang terdiri dari kebijakan, kepemimpinan, struktur, prosedur, orang, serta budaya dan hubungan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pasca krisis ini harus melihat aspek yang telah spesifik dan juga respon krisis. Kemudian langkah terakhir dari tinjauan pasca krisis ini adalah harus melihat hasil eksternal atau output yang diperoleh. Nah, pendekatan terstruktur ini berfokus pada mengidentifikasi pelajaran dari respon krisis. Tinjauan pasca krisis ini dilakukan melalui olah kerja, wawancara, maupun penyebaran kuesioner terhadap responden yang berujung pada laporan akhir atau dalam bentuk laporan sebagai tujuan rekomendasi atau perbaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu kaitan kasus dengan subbab meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan. Setelah mendapatkan sebuah krisis, pihak Garuda Indonesia melakukan peninjauan singkat dengan mengambil keputusan untuk melaporkan kedua YouTuber ke kepolisian. Keputusan ini juga didukung oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia karena sudah dianggap melakukan pencemaran nama baik. Selain itu, Garuda Indonesia juga membuat larangan untuk tidak mendokumentasikan segala kegiatan di dalam pesawat melalui surat edaran. Dengan peluang harapan masalah ini akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan YouTuber tersebut jerah. Namun yang terjadi pada hasil eksternal malah mendapatkan sentimen media sosial, yaitu banyak perusahaan pesaing menjadikan larangan tersebut sebagai bahan lelucon. Untuk analisis SWOT meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk kekuatannya, tim manajemen Garuda melakukan peninjauan kinerja dan eksternal. Untuk weakness-nya, Garuda Indonesia yang terlalu terburu-buru dan kurang koordinasi dalam memberikan respon sehingga dinilai gegabah. Untuk opportunities-nya membuka peluang bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa Garuda Indonesia mampu menyelesaikan masalah. Dan untuk traits-nya, Rius Fernandes merupakan seorang YouTuber dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Subbab kedua yaitu membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Pemulihan harus menjadi agenda CMT yang berpandangan jauh ke depan sejak tahap awal, memahami kemungkinan tingkat kerusakan komersial, keuangan, dan reputasi, serta menyusun rencana untuk pulih darinya. Adalah jenis pemikiran strategis tingkat tinggi yang harus menjadi fokus CMT paling senior. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu. Bagian terpenting dari pemulihan reputasi adalah membuktikan bahwa kinerja sekali lagi memenuhi harapan. Tim manajemen krisis fokus merencanakan strategi pemulihan krisis dengan cara membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Komunikasi dalam pemulihan kasus harus didasarkan pada substansi, salah satunya dengan mengakui kesalahan dan membuat janji perbaikan seperti melakukan press release. Bagian terpenting dalam organisasi yang terlibat krisis adalah pembuktian bahwa kinerja lebih baik dari sebelumnya. Ingat, reputasi ada dalam penyampaiannya, bukan hanya janji. Jadi ini tetap menunjukkan daripada memberitahu. Adapun kaitan kasus dengan subbab, yaitu tindakan pelaporan dan pembuatan surat edaran mengenai larangan dalam mendokumentasikan aktivitas di dalam pesawat, menuai kecaman dari berbagai pihak. Kemudian Garuda Indonesia melakukan perdamaian pada saat press release dengan YouTuber di depan media massa. Serikat Karyawan Garuda Indonesia juga mencabut laporan yang sudah berada di kepolisian. Selain itu, pihak Garuda Indonesia juga membuat surat edaran mengenai keterbukaan mereka akan kritik dari penumpang dan memperbolehkan kembali dokumentasi aktivitas di dalam pesawat. Adapun analisis SWOT membangun kembali kepercayaan dan reputasi, untuk kekuatannya Garuda merupakan perusahaan besar sehingga mampu memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Untuk weakness-nya, Garuda kurang pandai dalam penyampaian informasi dan kurang koordinasi. Untuk opportunities-nya, dengan banyaknya kritik yang ada dapat dijadikan masukan bagi Garuda untuk lebih meningkatkan kualitas. Dan untuk traits-nya, citra Garuda anti kritik sudah tertanam di benak publik, sedangkan untuk membangun kembali kepercayaan dan reputasi butuh waktu yang lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai merubah organisasi. Tindakan yang paling meyakinkan setelah adanya krisis serius yang merusak reputasi adalah perubahan yang nyata dan langgeng. Nah, tujuan perubahan bukan untuk membangun kembali kepercayaan saja, melainkan krisis memberikan jendela peluang bagi para pemimpin organisasi untuk secara mendasar mengubah dan meningkatkan arah, tujuan, nilai, dan strategi. Nah, dengan adanya perubahan berarti bergerak maju menuju model bisnis dan struktur organisasi yang mewakili normalitas baru. Kaitan kasus dengan subbab mengenai merubah organisasi. Kelemahan dari tindakan yang dilakukan Garuda Indonesia membuat ancaman terjadi dari sudut sosial media. Nah, krisis ini membuka permasalahan baru, yaitu mengenai permasalahan pribadi staf serta direksi dari internal perusahaan. Hal tersebut menjadi pertimbangan BUMN untuk melakukan perubahan anggota organisasi demi memperbaiki citra dan kualitas. Selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT dari materi subbab mengubah organisasi. Kekuatannya, Garuda merupakan anak usaha dari BUMN, sehingga untuk mengubah struktur organisasi jauh lebih mudah. Kelemahannya, karyawan akan mulai beradaptasi kembali dengan kebijakan baru. Bergantinya kepemimpinan pasti
berganti juga kebijakannya, sehingga karyawan harus beradaptasi kembali. Nah, keuntungannya krisis memberikan jendela peluang bagi Garuda Indonesia untuk mengetahui strategi, arah, dan tujuan agar perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ancamannya, terancamnya permasalahan pribadi staf serta direksi dan internal perusahaan. Dari sisi penulis atau pandangan penulis, hasil reputasi yang dialami Garuda Indonesia terkait permasalahan ini bersifat negatif. Dilihat dari respon netizen atau bahkan usaha pesaing yang menjadikan laporan kasus ini sebagai lelucon. Terlebih, Garuda Indonesia merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN yang sudah dipercaya oleh banyak orang di Indonesia. Pihak maskapai Garuda Indonesia terlihat gegabah dalam mengambil keputusan karena memikirkan dengan waktu yang begitu pendek ketika menyelesaikan masalah. Proses identifikasi masalah terlalu berfokus pada citra perusahaan, bukan evaluasi untuk perusahaan ke depannya. Peninjauan manajemen krisis sebagai tindakan selanjutnya tidak dilakukan maskapai Garuda, sehingga menghasilkan keputusan yang menuai kontroversi. Nah, kemudian ada kesimpulan dan saran. Keadaan krisis pada suatu organisasi atau perusahaan bisa terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu membutuhkan pimpinan yang bersifat kritis agar krisis yang terjadi bisa dijadikan sebuah pembelajaran dan tidak terulang kembali. Dalam menangani krisis, seharusnya jangan terlalu gegabah dan bisa menerima masukan baik dari eksternal ataupun internal untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan. Dalam menyelesaikan kasus krisis perusahaan, maka perlu sekali melakukan analisis SWOT sehingga nantinya mempermudah kita untuk merumuskan strategi pemecah masalah pada kasus krisis ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.